Halo dan selamat pagi, siang, ataupun sore untuk yang sedang menonton video ini dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di sini nama saya Alam Fauzi dengan NIM 0513688805, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Terbuka di UPWJJ Bandung. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas kedua dari matkul basis data. Dengan tugasnya yaitu membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP berdasarkan IRD dengan tabel sebagai berikut. Ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai pada soal yang telah diberikan. Ya, sebelumnya, video footage yang ada di belakang saya ini merupakan proses saya ketika mengerjakan tugas kedua kali ini. Mungkin akan sedikit kurang jelas dikarenakan videonya saya percepat. Karena durasi aslinya ketika saya membuat rekaman itu ialah 1 jam lebih dari awal sampai tuntas. Dan dipercepat 10 kali lipat menjadi hanya 6 menit saja. Jadi mohon dimakluminya. Dan juga mungkin sekilas terlihat di video saya bolak-balik membuka buku panduan, dikarenakan saat itu saya sedang belajar dan mengikuti instruksi yang diberikan supaya dapat berjalan dengan lancar dan sedikit mengeksplorasi apa saja yang bisa dilakukan selama proses pembuatan basis data tersebut. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi dan apa saja yang telah dikerjakan. Pada panduan Patrick, di sana dijelaskan ada 2 cara untuk mengerjakan tugas ini, yaitu ada yang melalui command prompt atau CMD dan juga bisa melalui tampilan phpMyAdmin. Dan di sini saya memilih untuk mengerjakan tugas kali ini dengan cara melalui phpMyAdmin. Untuk langkah pertamanya, untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah menjalankan servis MySQL dan APC dengan cara mengaktifkan melalui SAMPP Control Panel dengan mengubah action pada bagian APC dan MySQL yang dari awalnya start menjadi stop dengan tanda hijau berarti sudah bisa digunakan. Untuk mengakses basis data MySQL atau MariaDB melalui halaman phpMyAdmin bisa dengan cara membuka browser terlebih dahulu. Kemudian ketika pada alamat URL sebagai berikut http localhost phpMyAdmin, atau sesimpel dengan menekan admin yang ada pada di MySQL pada SAMPP Control Panel yang akan secara otomatis mengantar kalian pada localhost phpMyAdmin. Membuat basis data melalui halaman phpMyAdmin adalah melalui menu basis data, kemudian create dan diberi nama rumah sakit. Langkah pertama, pilih database rumah sakit, lalu kita tambah-tambahkan tabel yang akan kita buat sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu ada membuat 6 tabel dengan nama tabel, dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dan dokter underscore admin. Untuk contoh yang pertama, kita akan menambahkan field pada tabel pasien terlebih dahulu dengan ID underscore pasien, integer 3, primary key, dan auto increment. Lalu ada nama pasien, nama underscore pasien, varchar 30, alamat pasien, varchar 100, dan jenis kelamin varchar 1. Berarti ada total 4 field pada tabel pasien dengan ID pasien sebagai primary key-nya. Dilanjut juga dengan kelima tabel sisanya dengan cara pengerjaan yang sama seperti pada tabel pasien, namun dengan data yang telah diberikan yang ada pada panduan praktek. Langkah berikutnya, setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat, maka harus membuat relasi. Supaya lebih mudah untuk membuat pembuatan relasi, bisa dilakukan pada halaman phpMyAdmin. Langkah awal untuk membuat relasi pada halaman phpMyAdmin adalah dengan cara pilih database rumah sakit, lalu pada menu tab pilih designer. Maka jika telah dilakukan akan muncul tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya, namun masih belum terrelasi atau masih teratur. Lalu aturlah posisi tabel sehingga tampil secara berurutan dan sedemikian rupa seperti pada contoh yang ada. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Seperti yang pertama, pada tabel dokter underscore admin, foreign key-nya ada pada ID underscore dokter dan ID underscore admin. Yang kedua ada pada tabel daftar, forensinya ada pada ID underscore pasien dan ID underscore admin. Dan yang ketiga ada pada tabel pasien dokter forensinya ID underscore dokter dan ID pasien. Untuk melakukan forensi, lakukanlah langkah pada pilih tabel dokter underscore admin. Kemudian pada field yang akan dijadikan forensinya pilih index dan oke. Lalu setelah forensic selesai diterapkan, selanjutnya kembali ke halaman designer untuk membuat relasi. Cara membuat relasinya yaitu pada menu di samping pilih create relationship, kemudian pilih yang akan direalisasikan. Pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key. Maka akan muncul dialog menu create relationship foreign key. Pada dialog menu tersebut, pilih cascade pada on delete dan on update.
hal tersebut untuk pengaturan konsistensi datanya. Setelah semua telah dibuat sesuai arahan dan instruksi, sekarang lanjut ke bagian untuk mengetes dan mengoperasikan data yang telah kita buat. Cara akses melalui CMD dengan mengetik win plus rar, lalu ketik CMD dan OK. Setelah membuka CMD, kemudian arahkan ke folder xampp mysql bin. Selanjutnya adalah ke MySQL dengan cara mengetik mysql -u root. Kemudian tampilkan semua basis data yang telah ada pada MySQL atau MariaDB dengan cara mengetikkan show database. Lalu pilih database rumah sakit yang telah kita buat sebelumnya. Gunakan command select untuk mengambil atau menampilkan data. Contohnya jika akan mengambil data dari tabel pasien akan seperti berikut. Select Gunakan command select untuk mengambil atau menampilkan data. Contohnya, jika akan mengambil data dari tabel pasien dengan mengetik select, diberi tanda bintang from pasien untuk mengambil seluruh data. Lalu ada contoh lainnya, misal jika ingin mengambil data hanya field nama dan jenis kelaminnya, maka perintahnya akan seperti select nama underscore pasien, lalu jenis underscore kelamin from pasien, dilanjut misalnya seperti itu untuk kodenya, untuk perintahnya. Dilanjut misalnya akan mengambil data pada tabel pasien yaitu nama pasien, jenis kelamin yang jenis kelaminnya pria atau satu. Maka perintah SQL-nya adalah select nama underscore pasien, jenis underscore kelamin from pasien where jenis underscore kelamin sama dengan 1. Dan masih banyak lagi perintah atau komen yang bisa digunakan untuk menjalankan program tersebut. Baik, segitu saja untuk video saya kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya baik dari penuturan kata dan pembawaan materi pada video. Jika ada kekeliruan ataupun kesalahan selama durasi video ini atau pembahasan yang saya sampaikan. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.